Gitu. Relevansinya itu ke parenting atau ke peran kita itu seperti apa, Ustazah? Sangat besar, karena keharmonisan keluarga itu akan membuat anak-anak kita lebih percaya diri. Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi Parents Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di podcast Parents Hebat kita kehadiran tamu istimewa yaitu Ustazah Sukriana Bahan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ingin berbicara, berdiskusi santai aja tentang buku-buku beliau. Udah 2 buku ini yang sudah diterbitkan oleh beliau. Kita akan ngobrolin tentang Jalan Cinta Penuh Berkah. Kalau ngomong cinta nih, siapa yang paling deg-degan? Siapa ini? Siapa Ustazah? Baru. Oh, pengantin baru ya. Kayaknya semua yang pengen nikah juga deg-degan. Biasanya gitu diawali dengan biasanya kepingin calon ya. Jadi kepingin calon. Kayaknya calon ini ada amanah bagi para orang tua begitu, Ustazah? Untuk orang tua memilihkan calon yang terbaik, yang soleh atau soleha tentu saja, yang takwa syaratnya nomor 1. Kemudian kalau dengan takwa insya Allah semuanya selesai, tanggung jawab dan lain-lain akan mengikuti. Gitu. Semua rumah tangga itu tentunya menikah lah, diawali dengan pernikahan pasti ingin sakinah mawaddah warohmah. Cukup ucapan dari para tamu undangan kira-kira barokallah. Ya, barokallah adalah doa yang terbaik untuk pasangan, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Barokallahu lak wa baraka alaik itu maknanya dalam. Beda barokallahu lak sama alaika. Barokah ketika bersatu dengan laka itu artinya semoga kalian mendapatkan keberkahan keberkahan dalam hidup kalian ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan barokah alaika, semoga tetap berkah kehidupan kalian ketika tertimpa hal-hal yang tidak kita sukai. Gitu. Dan semoga keduanya senantiasa berkumpul dalam kebaikan. Kebaikan itu artinya berpahala dalam sabar dan syukur. Karena kayaknya nggak ada ya rumah tangga yang isinya bahagia aja gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi semuanya pasti dalam sebuah rumah tangga itu keberkahan yang dicari itu dalam kondisi bahagia, juga dalam kondisi ketika ditimpa ujian seperti itu. Ya. Nah, menariknya di buku Ustazah ini adalah bekal begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara bekal ini kayaknya kita mau jalan-jalan gitu, gimana Ustazah? Ya, setiap kita akan memulai sesuatu, paling pas kalau kita tahu apa yang akan kita tuju. Misalnya akan bulan Ramadan sebentar lagi, kita tentunya lebih baik kita mempelajari apa saja yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan agar ibadah kita optimal. Begitu juga ketika kita mau jalan-jalan, bekalnya harus cukup supaya tidak keteteran di jalan. Demikian juga mau melangkah ke pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang seumur hidup. Nggak bisa dibuat main-main, jadi bekalnya harus maksimal, harus banyak begitu ya. Banyak. Ya. Jadi dengan kesadaran sendiri itu. Tapi kayaknya memang karena namanya bekal ya harus dipersiapkan. Ya. Nah, ini yang terlibat untuk mempersiapkan ini siapa Ustazah? Ya, yang terdekat adalah orang tua. Tapi kebanyakan orang tua hanya mempersiapkan bekal itu hanya secara fisiknya saja. Misalnya memasak, bersolek dan lain sebagainya ya. Perempuan itu kan 3 itu. Masak, macak, mana, ya itu saja. Padahal pernikahan tidak hanya seperti itu, tapi ada dimensi lain, dimensi rasa, emosi, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola cemburu, bagaimana mengelola kemarahan, agar rumah tangganya awet. Itu yang perlu dipersiapkan. Karena ini akan ketemu dengan orang yang berbeda ya, yang artinya dari kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda, kemudian juga memang isi kepala laki-laki sama perempuan beda kan ya. Jadi begitu ketemu di pernikahan
ketemu dalam sebuah rumah tangga, tentunya akan banyak yang bikin kaget tentunya gitu ya. Loh kok begini, mungkin seperti itu. Maka dari itu kayaknya kalau nggak ada persiapannya, ada efek apa Ustadzah kayaknya? Iya, yaitu keterkejutan. Kemudian kalau salah dalam misalnya curhat lah ya, salah curhat kepada orang yang salah, bakal berantakan nantinya. Itu semua ada di buku. Lengkap berarti ya. Berarti curhat pun juga harus ada saluran yang tepat mungkin ya. Yang tepat. Karena nggak semuanya orang yang curhat yang bisa menerima, apalagi bisa bikin adem. Iya, sahabat apa itu kita harus hati-hati karena sahabat kita umumnya usianya sama dengan kita. Tentunya emosinya masih sama, labil seperti anak yang sama-sama masih muda gitu. Jadi harus orang yang faham agama, kalau bisa faham psikologi, karena seringnya perceraian itu ternyata dari hal-hal yang sangat sederhana yang ternyata itu merupakan karakter dasar laki-laki dan perempuan. Kalau udah karakter berarti kita harus belajar ilmu karakter juga dong. Mulai Nabi Adam sampai sekarang laki-laki itu sama. Mulai dulu sampai sekarang perempuan juga memiliki sifat yang sama. Contoh kecilnya itu adalah ketika laki-laki menghadapi masalah, dia banyak diam. Kalau bahasa psikologinya dia membuat gua sendiri. Sedangkan perempuan kalau punya masalah curhat. Meskipun yang dicurhati itu hanya mendengarkan, nggak perlu solusi. Nah ini kalau nggak tahu, nah ini bisa jadi pertengkaran. Jadi seorang suami yang tahu karakter istrinya, dengarkan saja. Nah, daripada dia curhat ke orang lain, meskipun nggak butuh solusi dia. Tapi kalau laki-laki sedang bermasalah, jangan dikejar, jangan ditanya terus. Dia nanti tambah sumpek. Berarti kita perlu peka. Iya. Kira-kira kalau suamiku diam ini kenapa begitu? Berarti banyak banget ya bekal yang harus dipersiapkan oleh pasangan-pasangan atau calon pengantin untuk menuju ke sebuah pernikahan. Ada berapa dimensi yang harus dipersiapkan? Ya, ada setidaknya ada 5 dimensi fisik, karena itu dalam syariat agama juga dimensi fisik ya, disuruh nador, melihat. Karena bisa jadi kita menyukai apa yang ada pada diri calon itu. Itu akan menguatkan cinta. Kemudian ada dimensi spiritual, ya bekal ketakwaan itu. Kemudian dimensi emosi tadi, mengelola emosi. Kemudian dimensi sosial, karena kita akan masuk ke dengan banyak orang, bukan hanya aku dan kau, tapi kita. Gitu ya, kita ya. Kalau sudah rumah tangga tidak bisa aku dan kau lagi. Aku dan kau enggak ada gitu ya. Ada ipar, ada mertua, yang itu semuanya kayaknya harus ada ilmunya ya. Ya. Kalau untuk kita calon-calon muda ini yang yang belum ada bekal sama sekali begitu, apa sih yang pas kita lakukan itu Ustadzah kayaknya? Ya, kalau di dalam buku ini saya beberapa contoh salafus soleh dalam membekali putrinya. Jadi ada satu kalimat yang mereka mengatakan, ibu itu mengatakan kepada putrinya, aku tidak akan berbohong kepadamu bahwa pernikahan ini aku tidak akan mengatakan akan bahagia seterusnya, karena kebahagiaan itu hanya 1 bulan. Setelahnya adalah tanggung jawab saja. Wow. Tanggung jawab, dan tanggung jawab. Masing-masing pihak harus bertanggung jawab dengan fungsinya, tugasnya masing-masing. Itu intinya. Jadi bukan hanya digambarkan tentang kalau menikah itu bahagia-bahagia saja. Ya, dan tidak hanya cinta, berbekal cinta saja. Karena kata Syekh Ali At-Tantawi, dia mengatakan, saya menarik kata-katanya itu saya kutip di buku saya. Beliau mengatakan bahwa seandainya Qais dan Laila itu menikah karena cinta saja, mereka bakal bercerai. Bayangkan, Qais dan Laila ini kan hikayat ya, artinya ikon orang bercinta sampai dibilang Laila Majnun. Bukan Laila gila, tapi Laila yang membuat Qais gila gitu. Tapi seandainya mereka menikah hanya karena cinta, bakal bercerai katanya Syekh Ali At-Tantawi. Itu
urgennya hal-hal yang lain selain cinta. Ada pasangan yang sebetulnya tidak saling mencintai, tapi awet sampai istrinya meninggal, tidak tahu kalau suaminya tidak mencintainya. Masya Allah. Tutupi dengan kebaikan dan tanggung jawabnya. Tapi ini nggak gampang kan Ustadzah menerima semua ini. Artinya harus doa kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu harus minta pertolongan sama Allah. Kita saja untuk takwa minta tolong kok sama Allah. Apalagi untuk rumah tangga, kita minta supaya Allah memudahkan kita menjalankan tugas kita, bertahan, melawan ego kita. Udah. Dan butuh kesadaran. perlu catat, modalnya bukan hanya cinta. Apalagi kalau sudah punya anak. Nah loh, tanggung jawab lebih besar sepertinya gitu Ustadzah ya. Nah ini kayaknya orang tua, kita nih ketika orang tua punya anak begitu ya, laki dan perempuan, untuk mempersiapkan menuju ke sebuah pernikahan, memang apa namanya, bisa dikatakan lama, bisa dikatakan pendek, Allah masih kecil aja. Tapi ternyata dengan proses waktu itu kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan nggak Ustadzah anak-anak kita ini? Tentu, pembentukan karakter itu sejak dini, sejak kecil. Bukan kalau mau nikah, bukan. Tapi sejak kecil, karakter supaya dia baik sama orang lain. Karena itu merupakan bekal nanti dia sama suaminya, sama mertuanya, dengan iparnya. Kalau dia baik kepada orang lain, insya Allah dia akan baik-baik saja. Karena yang dihadapi anak kita, dihadapi kita juga, itu tidak hanya zona nyaman saja, tapi dia akan menghadapi berbagai macam orang, baik yang senang maupun yang tidak senang. Dan itu yang harus kita persiapkan mulai kecil, sejak dini gitu. Supaya survive ya, supaya bertahan ya. Berarti kita pun ke anak-anak kita, saya pernah mendengarkan bahwa kalau mendidik anak perempuan itu sejatinya kita sedang mendidik agar dia siap jadi kowam. Kalau anak perempuan jadi menantu, jadi apa, menantu orang lain gitu ya. Jadi nanti kamu akan dimiliki oleh orang lain seperti itu. Berat dong, tapi ya artinya dia harus mempersiapkan bagaimana kamu harus, untuk yang perempuan mungkin bagaimana kamu harus bisa berhubungan dengan mertua, bagaimana tahu habitnya di keluarga itu. Iya, itu. Dan ketika kita masuk dalam satu keluarga, itu kita harus belajar cepat, pembelajar cepat ya. Kalau bisa kita sudah mengantongi itu sejak sebelum menikah. Kan ada istilahnya menyelidiki ya. Menyelidiki itu biasanya tergambar sedikit gitu. Meskipun yang aslinya bakal berbeda biasanya. Tapi ya itu, berbekal bismillah, minta pertolongan dengan Allah, mudah-mudahan anak kita bisa menjadi menantu yang baik. Atau ya kita enggak usah nyebut menantu lah, anak. Jangan sampai keluarga tadi dengan bersatunya dengan anak kita kehilangan putranya. Tapi justru dia tambah mendapatkan seorang putri lagi. Oh, bukan berarti anakku kau ambil, bukan ya. Begitu juga kalau punya anak laki-laki, beda enggak sih dedeknya itu? Iya, berbeda. Karena kita menyiapkan sebagai kowam dan tingkat kedewasaannya kan berbeda Bu Ana. Artinya anak perempuan misalnya menikah setelah lulus SMA itu enggak ada masalah kan? Dia berkutat dengan tanggung jawabnya sehari-hari, sudah dia akan hadapi. Kan berbeda dengan anak laki-laki, harus dibekali dengan finansialnya, kematangannya, karena berbeda, tingkat kedewasaannya berbeda, persiapannya juga bagaimana dia menjadi laki-laki. Itu ya peran ayahnya. Lalu bagaimana kalau ayahnya nggak ada, peran sekitarnya. Karena itu Rasulullah mencintai anak yatim itu karena diantaranya ya menggantikan figur ayah tadi. Kalau ada anak yatim selalu disapa, dielus kepalanya kan bangga, diuwongno anak itu mulai kecil, betul. Dianggap. Itu yang penting anak kecil itu sudah.
Nah, untuk buku Ustazah sendiri Jalan Cinta Penuh Berkah, ini saya pengen tahu nih motivasi apa yang melatar belakangi terbitnya buku ini Ustazah? Ya, tentu saja yang pertama mudah-mudahan ini menjadi jariah, ya, ilmu yang berguna. Kalau saya ceramah, saya biasanya ceramah di manten atau ada kursus-kursus gitu, tapi kan tidak semua bisa membaca, hanya sedikit, dan semua yang pernah ikut itu merasakan memang berbeda, ada bekalnya itu sangat membantu. Akhirnya saya ingin membukukan itu dengan ilustrasi kisah-kisah para sahabat, karena mereka adalah figur terbaik, idola terbaik buat kita, bukan yang sekarang-sekarang ini. Kalau orang tua belum maksimal sebagai idola anaknya, tentu kita kembali kepada yang anu ya, kita semua ikut bertanggung jawab. Ada cerita menarik dari pembuatan buku ini, penulisan buku ini? Alhamdulillah, buku ini saya tulis ketika keinginan menulis itu sudah tidak terbendung. Masya Allah. Sudah lama sebetulnya. Akhirnya alhamdulillah 18 hari selesai. 18 hari? Iya. Berapa lembar ini Ustazah? 215 kalau nggak salah. 215. Iya. Alhamdulillah, karena temanya memang tema yang sehari-hari saya geluti. Kan sambutan pernikahan dan lain-lain saya sering, sehingga cepat. Jadi intinya pengen gitu ya, agar anak-anak muda itu punya bekal, nggak hanya langsung ketemu calon langsung menikah seperti itu, karena memang berat gitu ya untuk memasuki ibadah yang selamanya ini gitu ya. Dan itu yang kadang kita sebagai orang tua ataupun banyak orang tua yang memang jarang atau menganggap menikah itu hanya gebiar tok. Nah, tapi setelah itu mereka berlepas tangan, terserah mau seperti apa. Padahal sebetulnya nggak seperti itu juga kan ya. Harus dikawal, meskipun kita tidak bisa ikut campur sudah, tapi kalau dimintai pendapat harus memberikan solusi. Ketika keluarga ataupun rumah tangga yang sesuai lah, tidak semuanya orang pasti ingin sesuai ya, artinya keluarganya atau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan juga sesuai dengan tuntutan dalam agama gitu. Relevansinya itu ke parenting atau ke peran kita itu seperti apa Ustazah? Sangat besar, karena keharmonisan keluarga itu akan membuat anak-anak kita lebih percaya diri. Ya, lebih tenang tentu saja berada di samping ayah dan ibunya. Berbeda kalau single parent, meskipun itu hal-hal yang perceraian itu kan dalam syariat juga dibolehkan untuk menjadi solusi juga ketika tidak punya solusi lain. Tapi sedapat mungkin ketika sudah memiliki anak, sedapat mungkin suami dan istri ini harus melihat anaknya gitu. Akan berbeda. Di buku ini ada kira-kira tahap ataupun hal-hal yang bikin cerai nanti dulu aja, ada kira-kira? Iya. Oh, ada juga. Masya Allah lengkap. Ada juga, ya. Karena itu dibahas di dimensi sosial tadi, terus karakter, itu semua berkaitan. Ya. Yang penasaran, ada dimensi apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan harapan nih ya, semua harapan teman-teman muda yang akan masuk ke dalam dunia pernikahan tidak boleh terlewatkan untuk segera memiliki buku Jalan Cinta Penuh Berkah. Nanti akan ada di deskripsi, silakan dilihat, boleh juga dimiliki dengan langsung kontak ke channel Parents Hebat. Terakhir Ustazah, ada closing statement, silakan. Ya. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan bekal kepada anaknya, bisa memberikan buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kado terbaik juga, beberapa membeli buku ini untuk kado untuk temannya itu. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini bermanfaat untuk calon-calon pengantin dan orang-orang yang sudah berumah tangga untuk menguatkan. Itu saja. Terima kasih Ustazah Sukriah, semoga sukses. Kita tunggu kehadiran buku-bukunya. Ada Perjanjian Suci Para Nabi dan juga ada buku yang kedua, Jalan Cinta Penuh Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.